Halo, apa kabar kalian semua? Akhir-akhir ini kita sering banget bahas smartwatch ya, dan sekarang kita sudah ada smartwatch dari Coolme Indonesia, yaitu Coolme P78. Smartwatch ini paling sering kalian tanya-tanyain belakangan ini ya, dan ini buat unit yang saya punya adalah buat varian warna silver kayak gini, dan ini buat beberapa spesifikasi yang dimiliki oleh Coolme P78. Dan ini buat spek yang saya suka, tentunya udah pakai panel AMOLED, kemudian punya kerapatan yang tinggi banget 410 x 502 pixel dan punya sertifikasi IP67. Nah, kira-kira semenarik apa nih buat unit dari Coolme P78? Yuk langsung aja, mari kita lihat apa aja isi di dalamnya. Unit dari Coolme P78 ada USB charger, strap warna silver, yang terakhir ada buku panduan dari Coolme P78. Oke, ini kita lepas terlebih dahulu. Tampilan awalnya seperti biasa langsung muncul branding Coolme. Dan ini buat tampilan dari Coolme P78. Tampilannya seperti ini, kelihatan unik dan cukup menarik karena buat bezel di bagian atas dan juga bawahnya itu kelihatan sedikit tebel. Kemudian kesan lekukannya itu kayak ponsel aja gitu ya buat tampilan depannya. Dan yang saya suka ini kelihatan kayak punya dua bezel warna hitam dan juga warna silver, karena buat body yang saya punya ini adalah buat varian warna silvernya. Dan yang menarik lagi tentu di bagian samping di sini terdapat tombol power dengan warna merah. Ini kesannya kayak ada kesan mewah tersendiri gitu. Kemudian terdapat satu buah lubang mikrofon dan ini buat lampu LED flash, nanti bakalan kita tes dan kita liatin bahwa flashnya itu nanti beneran terang banget atau bener-bener cuman variasi aja. Dan di bagian samping kiri di sini cuman terdapat lubang speaker. Di bagian bawahnya ini buat meletakkan strap dengan ukuran di 22 mm. Lalu ada buat magnet charger dan ini buat sensor tubuh. Dan ini buat resolusi layarnya tentu udah oke banget ya. Kerapatannya di 410 x 502 pixel, panelnya AMOLED dengan ukuran layar di 1,9 in. Jadi gak nyampe 2 in. Lalu buat opsi watch face-nya ini menurutku udah oke banget karena buat beberapa watch face-nya ini udah kelihatan fresh. Ini contoh yang saya pakai tadi. Kemudian ada tampilan seperti ini, lalu seperti ini. Ini buat face bawaan pertama kali kita hidupkan. Ada juga kayak gini. Ini buat kalian yang suka watch face gelap-gelapan. Dan ini yang kita pakai dari awal video tadi. Kemudian buat UI-nya juga udah kelihatan fresh, bisa kalian perhatiin kayak gini. Dan ini buat ngaktifin opsi gesturnya, nanti bisa kalian pakai, misal kayak centikan jari kayak gini buat mengangkat telepon ataupun buat yang lain-lainnya. Dan ini semisal habis kalian pakai buat berendam atau misal kayak dipakai buat wudhu ya. Kemudian kemasukan air bisa kalian pakai nih. Buat menunya, ini langsung ada kayak getaran dan suaranya langsung buat ngeluarin air yang ada di dalam. Kurang lebih buat sistemnya seperti itu. Lalu ini buat kecerahan layarnya, kita bisa atur naik turunin pakai gesekan kayak gitu. Tapi ini belum support dengan kecerahan layar otomatis. Dan kayaknya sih emang belum ada buat smartwatch di harga 1 jutaan atau 1 juta kurang yang udah punya kecerahan layar otomatis. Kalau 2 juta ke atas saya sendiri belum pernah nyoba. Entah itu buat sistemnya udah ada buat kecerahan otomatis atau emang di smartwatch itu pada belum punya. Kemudian ini buat senternya bisa kalian perhatiin ya. Ini terang banget nih ya kan, ini terang banget, nanti kita liatin waktu kita tembakin ke tembok. Lalu di bagian smart bar-nya di sini bisa menampilkan buat bulan, tanggal, kemudian buat sisa baterai yang masih ada di smartwatch kalian. Kalau kita geser dari bagian sisi kiri, ini bisa menampilkan buat beberapa opsi pintasan lainnya kayak ini ya, detak jantung. Dan kemarin udah kita coba, ini sensornya bagus karena kalau nggak kita tempelin langsung kayak gini nggak bisa mendeteksi. Tapi kalau kita tempelin ke kulit kita bisa langsung mendeteksi atau bisa bekerja dengan baik. Lalu kalau kita geser dari bagian sisi kiri, ini bisa menampilkan beberapa pintasan kesehatan kayak gini. Dan kalau kita tekan ini yang tombol 6 atau ada 6 titik, langsung masuk ke menu. Tampilannya seperti ini. Ini ada aktivitas, tidur, detak jantung. Udah kita tes tadi ya. Nah, kalau nggak ditempelin ini nggak bisa bekerja dengan sensornya. Jadi buat sensornya itu bisa dibilang bagus banget, nggak fake kayak gitu ya. Kemudian panggilan harus kita koneksiin ke smartphone-nya. Ada mode olahraga dan ini mode olahraganya banyak banget, nyampe 100 lebih. Kemudian kalian bisa lihat buat histori latihan kalian, buat BP, SP02 tadi udah kita tes juga dan itu ternyata bagus buat sensornya. Kalau nggak kita tempelin nggak bisa bekerja. Kemudian buat menekankan, ini saya sendiri sih belum nyoba ya. Kalau
kita tekan kayak gini atau kita tekan layarnya ini nggak bekerja. Jadi saya sendiri belum tahu nih fungsinya tuh seperti apa gitu. Mungkin kalian ada yang tahu atau udah nyobain ya. Dari kemarin udah saya tes atau saya coba buat menekankan ini sistemnya gimana, tapi belum nemu cara pemakaiannya. Kemudian ada buat cuaca, pesan, kemudian ada ranah atau bisa kita pakai buat shutter kamera, kemudian pemain, ini buat pemutar musik maksudnya ya, kemudian suara AI, stopwatch, alarm, ada timer, periode buat wanita, kemudian temukan smartphone, dan masuk di bagian pengaturan. Dan catatan aja di smartwatch ini nggak ada buat kompas, kalkulator, dan juga game. Dan menurutku yang paling cukup disayangkan nggak adanya buat kalkulator. Tapi kalau kalian nggak pernah pakai kalkulator di smartphone, itu tentunya nggak terlalu jadi masalah buat kalian. Lalu kalau kita masuk di bagian pengaturan, ini di bagian menampilkan bisa kita atur buat kecerahan, tidur, kemudian wajah atau watch face-nya tadi, tampilan menu ini ada buat beberapa tampilan menu seperti biasa, menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya nyampe 8 buat tampilan menunya. Lalu buat kalian yang nanyain udah ada always on display-nya atau belum bang, jawabannya udah ada ya. Kalian masuk aja di sini, namanya layar jam, tinggal kalian klik. Dan ini buat contoh dari always on display dengan jam analog, kayak gini hasilnya. Tampilan always on display analognya ini menurutku udah kelihatan oke dan juga kelihatan cool banget. Dan ini buat tampilan always on display digital. Tampilannya juga ini kelihatan modern dan juga tetap kelihatan keren. Kemudian ada buat pengaturan waktu. Lalu di bagian sistem kalau kita klik tentunya ini buat menghidupkan ulang, buat matikan dan juga buat mereset smartwatch-nya. Dan ini buat bahasanya oke banget karena udah tergolong komplit ya, bahasa Inggris, Mandarin, Arab dan juga Indonesia ini ada semua. Jadi bisa kalian pakai buat kalian yang kurang tahu bahasa Inggris kayak saya bisa pakai buat bahasa Indonesia dari smartwatch Coolme P78. Lalu buat kalian yang nanya, bang itu smartwatchnya udah punya sertifikasi IP rating atau belum? Jawabannya udah, karena buat Coolme P78 ini punya sertifikasi IP67, jadinya tentu udah tahan air dan juga aman banget semisal terkena hujan, terkena keringat ataupun terkena air wudhu. Dan buat baterainya ini ada di 340 mAh. Buat pemakaiannya itu kurang lebih di antara ya kurang lebihnya kisaran 1 mingguan ya buat baterai 340 mAh. Dan aplikasi ini bisa kalian download di App Store ataupun di Play Store ya, dan ini langsung muncul banyak banget nih ya kan, karena saya punya 2 smartwatch dari Coolme P78 jadinya langsung muncul, langsung kita klik kayak gini dan langsung otomatis terhubung. Nah di sini di aplikasi dari David kalian bisa menyeting sendiri buat beberapa tampilan watch face tambahan lainnya ya. Kalian bisa klik di sini tonton galeri wajah, dan di sini buat watch face-nya itu beneran banyak banget, bisa kalian lihat satu persatu. Kalian bisa lihat buat beberapa menu watch face lainnya, tinggal kalian download dan kalian sesuaikan aja. Dan mari kita coba buat mengubah watch face dari Coolme P78 dengan tampilan yang ini lain. Kayaknya sih kelihatan cukup cakep nanti ya. Kita terapkan terlebih dahulu. Ternyata tampilannya langsung kayak gini. Cakep banget ya buat smartwatch dari Coolme P78. Banyak watch face yang bisa kita cobain satu persatu dan ini gratis semua. Lalu ada juga buat fitur temukan perangkat, alarm, jepret, ya seperti yang kita bilang tadi. Ini bisa kita pakai sebagai shutter kamera kayak gini misalnya. Bentar kita ubah kamera depan ya. Dan ada timernya, jadi cocok banget misal kita tambahin dengan selfie stick ataupun pakaiin tripod. Kemudian kontak favorit, jadi kalian bisa langsung menelpon menggunakan smartwatch dari Coolme P78. Kita coba tambahin terlebih dahulu. Dan panggilan seperti ini atau kita akses menggunakan Coolme P78 ini cuman bisa dipakai buat panggilan pakai kartu SIM, bukan pakai panggilan WhatsApp kayak gitu ya. Lalu kita coba lihat di bagian lainnya, ini menunya apa aja. Ternyata buat mengatur format waktu, sistem unit, bahasa, kunci otomatis, atau layarnya itu bakal mati setelah berapa detik kayak gitu. Kontrol, ponsel musik, modus adegan, jangan ganggu, cuaca, dan lain-lainnya ini banyak banget ya. Bisa kalian setting menggunakan aplikasi dari David. Dan di bagian notifikasi ini kalian bisa setting atau atur aplikasi mana aja yang mau kalian tampilin buat notifikasinya biar bisa kesinkron ke smartwatch dari Coolme P78. Nah kayak gini ya. Lainnya izinkan. Jadi ini bisa kita atur aplikasi mana aja yang mau kalian tampilin di smartwatch dari Coolme P78 menggunakan aplikasi David. Tinggal kalian centang aja semua yang kalian butuhin notifikasinya. Jadi nanti bakalan secara otomatis masuk di smartwatch dari Coolme P78 ini.
Dan kesimpulan setelah kita nyobain smartwatch dari Coolme P78, ini menurutku kelihatan oke banget ya. Karena buat tampilannya ini nggak ngebosenin, udah kelihatan fresh dan punya kesan tersendiri atau punya tampilan mereka sendiri kayak gitu. Apalagi dengan harga cuman di 200 ribuan rupiah, ini punya flash yang bener-bener terang banget. Dan emang buat bezelnya ini masih tetap kelihatan tebel karena kemarin kita kan udah sempat nyoba ini smartwatch dengan bezel yang jauh lebih tipis. Tapi ini lebih mirip ke apa sih namanya, kayak Apple Watch kayak gitu ya. Kalau ini kan punya karakter mereka sendiri, dan itu balik lagi ke selera kalian masing-masing. Intinya, dengan harga 200 ribuan rupiah di smartwatch Coolme ini udah oke banget, terutama buat sensornya itu nggak fake, buat heart rate dan juga lain-lainnya bisa kalian cek menggunakan Coolme P78 ini. Dan tambahan aja ya, selain kelebihan yang ada di center atau di bagian bodi Coolme P78, smartwatch ini kekurangannya nggak adanya buat opsi kalkulator, game, dan juga fitur kompas. Dan buat kalian yang tertarik dan pengen nyobain smartwatch dari Coolme P78, bisa cek di keranjang kuning di sini atau link yang ada di deskripsi pada video ini. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya atau aktifin icon notifikasinya. Drop juga pendapat dan juga kritik ataupun saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.